Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah seorang ilmuwan dan filsuf Arab. Dia dianggap sebagai perintis pertama dalam ilmu kimia. Nasab dan nama panggilannya. Dia adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah al-Azdi. Dia dipanggil dengan nama al-Azdi karena berasal dari kabilah Yaman yang besar, yaitu kabilah Azad yang sebagiannya hijrah ke Kufah setelah robohnya bendungan Ma'arib. Kelahiran dan riwayat hidupnya. Jabir dilahirkan di kota Tus, Iran pada tahun 101 Hijriah, 720 Masehi, dari seorang ayah yang bekerja di bidang farmasi. Ayahnya dikenal sebagai pendukung dinasti Abbasiyah. Dia hijrah dari Kufah ke Tus untuk mengikuti kegiatan kampanye bagi mereka yang ada di Persia. Akan tetapi intel dinasti Umayyah telah mengintainya, menangkapnya dan mengeksekusinya. Sedangkan Jabir kembali ke Irak, dan setelah pemberontakan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah berhasil, dia kemudian menetap di Baghdad dan berhubungan dengan keluarga Baramikah, seorang bangsawan Persia terkemuka. Hubungannya dengan Ja'far bin Yahya al-Barmaki semakin kuat, sehingga dia membawanya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Di hadapan Harun ar-Rasyid, Jabir mengusulkan untuk mendatangkan buku-buku ilmiah Yunani dari Konstantinopel. Itulah yang kedua kalinya buku-buku dari Yunani di zaman Imperium Bizantium didatangkan. 70 tahun sebelumnya Pangeran Dinasti Umayyah Khalid bin Yazid mendatangkan sejumlah buku-buku itu, lalu dibentuklah gerakan penerjemahan pertama dalam pemerintahan Islam. Akan tetapi setelah terjadi tragedi Baramikah, Baramikah adalah keluarga bangsawan Persia yang mendapatkan kedudukan mulia pada masa pemerintahan Abbasiyah. Anak-anaknya ada yang menduduki jabatan menteri sejak tahun 750 Masehi dan bersikap sombong sehingga akhirnya sikap Khalifah Harun ar-Rasyid berubah kepadanya, disebabkan oleh semakin banyaknya sumber-sumber sejarah yang banyak diselewengkan. Jabir lari ke Kufah dan menetap di sana seraya bersembunyi dari para pendukung Khalifah tanpa ada seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Jejaknya kemudian tidak diketahui kecuali setelah 2 abad kemudian dari tahun wafatnya ketika laboratoriumnya ditemukan setelah digusurnya rumah-rumah yang terletak di distrik Bab Damaskus, tempat tinggalnya. Jabir wafat di tempat kelahirannya, Tus pada tahun 197 Hijriah, 813 Masehi. Pendidikannya. Jabir bin Hayyan memulai belajarnya dari ilmu agama. Dia berguru kepada Harb al-Hamiri dan Imam Ja'far es-Shadiq, hingga akhirnya Jabir menjadi teman dekat Imam Ja'far. Setelah itu, dia cenderung kepada ilmu tasawuf dan mempelajari filsafat. Fahmi Matius Ishak menegaskan dalam bukunya, Al-Ulama wa Al-Muslimun, bahwa Jabir menguasai bahasa Yunani dan Latin dengan baik. Kimia sebelum masa Jabir bin Hayyan. Sebelum masa Jabir bin Hayyan, kimia merupakan sekumpulan praktik profesi primitif yang didasarkan kepada pengalaman. Kimia banyak dipergunakan untuk mengawetkan mayat pada masa Mesir kuno, untuk menyamak dan pembuatan barang industri seperti pembuatan barang-barang tambang, kaca, cat, serta menyuling minyak dan parfum. Sebagaimana sebagiannya ada yang dipergunakan untuk tujuan merubah hasil tambang yang murah menjadi hasil tambang yang mahal, seperti merubah besi dan timah menjadi perak, dan merubah kuningan menjadi emas. Jabir termasuk orang-orang yang semangat untuk mengadakan penelitian tentang rahasia elisir, cairan yang dapat merubah barang tambah yang murah menjadi berharga. Semangat memiliki pengaruh positif, karena telah mendorongnya untuk mengadakan penelitian kimia dan mengembangkannya dari kedudukannya pada masa primitif sebagai alkimia menjadi ilmu kimia, chemistry, dengan banyak menambah pengetahuan ilmiah dan teoritis baru, menggagas dasar-dasarnya, cara penyajiannya dan cara pengobatan dengannya. Sehingga wajar kalau ilmuwan Arab ini berhak mendapat gelar guru besar kimia. Dr. Abdul Halim Muntashir menegaskan pendapat lain dalam hal itu, bahwa usaha Jabir dalam bidang penelitian kimia bukan didasarkan pada sihir dan jampi-jampi, melainkan didasarkan pada metode ilmiah yang benar.
Ada hal yang perlu disebutkan berhubungan dengan peranan Jabir dalam ilmu kimia, yaitu bahwa dia adalah perintis dan peletak batu pertama ilmu kimia. Kemudian setelah itu datang ilmuwan besar seperti Abu Bakar Ar-Razi yang melangkah lebih luas lagi dalam bidang kimia, terutama karena setelah Jabir orang-orang masih beranggapan bahwa ilmu kimia bagian dari sihir dan hurafat. Penemuan ilmiah Jabir bin Hayyan. Penemuan di bidang ilmu kimia. Jabir menemukan sebagian alat penyajian bahan-bahan kimia dan mencampurnya dengan peralatan yang lain. Dalam bukunya, dia banyak menerangkan tentang peralatan ini, di antaranya terbuat dari kaca dan logam. Dia berhasil memadukan asam hidroklorik, senyawa garam, dengan asam netrik. Kemudian, campuran yang dihasilkan dari pemaduan ini dikenal dengan nama air emas atau air raksa karena kemampuannya untuk mencairkan emas. Cara pemaduan berikutnya adalah dengan meneteskan campuran garam makanan, klorida sodium, dan kaca biru atau kaca Ciprus. Jabir menyifati zat asam ini sebagai air keras karena ia dapat mencairkan logam. Dia mengetahui zat asam organik berikut, kolik, limonik dan tatrik. Dia berhasil memadukan soda yang dibakar, hidroksida sodium, dengan didihan soda, karbonat sodium, dan kalsium oksida. Soda yang dibakar merupakan bahan pokok dalam proses pencampuran bahan kimia. Dia berhasil memadukan antara nitrat perak dengan karbon timah. Dia berhasil memisahkan arsenik dari sulfit arsenik, dan memisahkan antimoni, logam keputih-putihan yang rapuh untuk membuat obat dan pengeras campuran logam, dari sulfat antimoni. Dia mampu membedakan antara zat asam dengan alkalis. Dia mengatakan bahwa keduanya dapat saling berinteraksi untuk membuat garam. Jabir mampu membedakan antara pemisahan yang sebenarnya yang terjadi akibat pencairan penuh dari baja di dalam air dan pemisahan bergantung yang terjadi akibat menyebarnya partikel-partikel baja di dalam air. Pemisahan ini dilakukan dengan cara menyaring. Jabir membicarakan tentang cara memurnikan emas dan hubungannya dengan batu permata. Hal ini, dia lakukan di samping penemuannya yang banyak dalam ilmu kimia di antara barisan para peneliti seni dan kerajinan. Akan tetapi Dr. Abdul Halim Muntashir memiliki pendapat lain yang menegaskan bahwa usaha Jabir dalam hal ini bukan didasarkan pada sihir dan jampi-jampi, melainkan apa yang ia lakukan adalah memurnikan emas dari bahan bakunya. Penemuan di bidang industri kimia. Penemuan Jabir dalam bidang kimia tidak hanya sebatas dalam penelitian ilmiah, melainkan juga didasarkan pada praktik dan pengalaman dalam industri kimia. Di antara penemuannya dalam bidang ini adalah sebagai berikut. Dia menemukan beberapa cara yang efektif untuk memurnikan logam dan mencampur baja untuk keperluan industri serta menjaga besi dari karat. Dia merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfit besi yang dicampur emas sehingga bisa mengganti air emas, yang mahal harganya, untuk membuat tulisan dari tinta emas. Dia merumuskan cara-cara yang istimewa dalam mewarnai kulit, membuat pernis, mengeraskan kain tenun, mengecat rambut dan lainnya dari berbagai keperluan sehari-hari yang menggunakan bahan-bahan kimia. Pemikiran ilmiah. Jabir sangat memperhatikan eksperimen dan pengamatan yang teliti serta mengambil hasilnya. Ia menasihati muridnya seraya mengatakan, kewajiban pertama yang harus dilakukan adalah melakukan eksperimen. Karena orang yang bekerja tanpa melakukan eksperimen, dia tidak akan pernah menekuninya. Karena itu, wahai muridku, kamu harus membuat eksperimen agar mendapatkan pengetahuan. Dalam berbagai tulisannya, dia berulang-ulang mengajak untuk melakukan eksperimen dan tidak membuat perkiraan, tentu dengan ketelitian yang tinggi dan dibarengi dengan pengetahuan yang baru, karena setiap pembuatan sesuatu tentu ada caranya tersendiri. Bahkan dia menganggap eksperimen sebagai cara mutlak untuk mendapatkan pengetahuan, ketika itu dia menegaskan, kesempurnaan membuat sesuatu tergantung pada kerja dan eksperimennya. Maka orang yang tidak pernah bekerja dan mencoba, selamanya tidak akan pernah berhasil.
Demikian juga ketika ia mengatakan tentang eksperimen, pengetahuan tidak akan didapatkan kecuali dengan membuat eksperimen. Pada masa itu Jabir menyadari pentingnya melakukan penelitian ilmiah secara teratur dan konsisten mengamati berbagai fenomena alam. Inilah yang dapat kita simpulkan dari nasihatnya kepada muridnya, para ilmuwan tidak bangga dengan banyak obat-obatan, akan tetapi mereka bangga dengan pengawasan yang baik. Karena itu, kamu harus pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Pahamilah fenomena alam dari segala sesuatu yang kamu inginkan. Hal ini bukan berarti Jabir telah mencapai metode ilmiah, scientific method, secara sempurna, sebagaimana yang didapatkan oleh Ibnul Haytham dan Al-Biruni yang datang 3 abad kemudian setelah Jabir. Sekalipun kita melihat bahwa dia telah berbuat sesuatu yang sangat penting seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim lainnya dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman dan selamanya bertujuan untuk memperbaiki keadaan jiwa dan menolong orang-orang jalanan agar mereka juga mau mempelajari ilmu dan melakukan percobaan sebagaimana yang diperintahkan dalam hadis-hadis Nabi. Dia juga menanamkan nilai-nilai ilmiah dalam ilmu pengetahuan alam. Mari kita mulai perjalanan yang sebenarnya untuk mempelajari ilmu modern yang membawa kita kepada peradaban di mana kita hidup di dalamnya, pada saat orang-orang kecanduan peradaban Barat sebagai ganti dari peradaban Islam. Jabir juga memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ia berpendapat bahwa ilmu bersumber dari fitrah dan bahwa orang alim akan terbentuk dengan sendirinya karena ilmu. Karena itu, ia mensyaratkan agar pelajar memiliki kesiapan mental dalam mempelajari ilmu sebelum dia mendapatkannya sendiri dengan cara belajar. Dari sini Jabir memberikan nasihat, baik kepada murid maupun kepada para pendidik. Jabir menasihati para guru dengan mengatakan, kewajiban guru kepada murid adalah memberikan ujian kepadanya tentang inti ilmu yang dipelajari, sehingga dapat diketahui kemampuan murid dalam belajar dan kemampuan menghafal pelajaran. Apabila dianggap mampu, guru hendaknya membimbingnya untuk belajar ilmu yang sesuai dengan kemampuan dan usianya. Apabila seorang murid telah sampai pada derajat guru, maka ia wajib mengajar. Apabila dia tidak melakukannya, maka gurunya supaya mengingatkannya. Dia juga menasihati murid dengan mengatakan, adapun kewajiban murid kepada guru adalah agar murid bersikap lembut padanya, menerima semua perkataannya dari berbagai segi dan tidak membangkangnya dalam hal apapun. Karena kekayaan guru adalah ilmu dan ilmu ini tidak akan diberikan kepada muridnya kecuali dalam keadaan tenang. Saya tidak bermaksud bahwa murid harus taat kepada guru dalam semua aspek kehidupan, melainkan ia harus taat kepada guru dalam ilmu yang dipelajarinya. Karya Jabir Hayyan. Jabir merupakan penulis aktif dan banyak buku yang dikarangnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia menulis sebanyak 500 makalah dalam bidang kimia. Dia juga menulis buku-buku kedokteran, matematika, filsafat, logika dan puisi. Muhammad bin Sa'idi As-Sarkasti yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Mushad Al-Astarlabi, dia mengatakan bahwa dia melihat buku yang dikarang Jabir di Mesir tentang astrolab, salah satu alat dalam ilmu falak, astronomi, untuk mengukur ketinggian benda-benda langit guna mengetahui waktu tidak ada bandingannya. Sebagaimana diketahui, Jabir juga memiliki makalah-makalah tentang cermin. Di antara karya tulisnya yang terkenal adalah sebagai berikut, Al-Hawash Al-Kabir, yang merupakan buku paling terkenal dan manuskripnya tersimpan di Museum Inggris. Kitab As-Sabain, dan Kitab Ar-Rahmah. Keduanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Al-Jamal Al-Isrun, yang meliputi 20 makalah tentang kimia. Al-Ahjar. Manuskripnya tersimpan di Perpustakaan Nasional di Paris. Asrarul Kimia. Ushulul Kimia. Dalam bahasa Latin, dia memiliki banyak buku yang sudah tidak diketahui asal-usulnya sebagai karya peradaban Arab, seperti buku Al-Bahtsu Anil Kamal, Summa Perfection, Kitab Al-Ahdi, dan Kitab Al-Atun. Kebohongan yang dituduhkan kepada Jabir.
Sebagian orang mengklaim bahwa Jabir adalah orang Yunani yang memeluk agama Islam. Dia lari dari negaranya karena keadaan politik yang tidak menentu dan bersembunyi dalam waktu yang sangat lama. Namun yang benar adalah bahwa Jabir asli orang Arab, dan nasabnya berasal dari kabilah Al-Asdiyah, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Seorang ilmuwan Perancis, Berthelot, 1828-1907, mengingkari bahwa buku Jabir dalam bahasa Latin bukanlah tulisannya. Dia mengklaim bahwa ada ilmuwan lain yang menulis dan memakai nama Jabir karena popularitasnya. Melihat hilangnya asal-usul buku-buku ini, bisa jadi perkataan ini masuk akal bagi sebagian orang. Setelah klaim yang dilontarkan oleh Berthelot, klaim serupa kembali dilontarkan oleh seorang orientalis Cekoslovakia Paul Kruse, 1904-1944, yang sangat perhatian kepada ilmu pengetahuan alam, terutama ilmu kimia yang ada pada kaum muslimin. Kruse mempelajari buku-buku yang ditulis oleh Jabir, kemudian dia memperkenalkan diri kepada dunia pada tahun 1930 Masehi. Pada waktu itu usianya baru 27 tahun, dengan menulis tesis yang berjudul, Tahattum Usturah Jabir bin Hayyan, Hancurnya Legenda Jabir bin Hayyan. Dalam tesis itu, dia mengklaim bahwa karangan-karangan yang menggunakan nama Jabir sebenarnya ditulis oleh Jemaat Ismailiyah. Orientalis Yahudi yang juga merupakan anggota teroris berdarah Stern ini seakan-akan melempar dua burung dengan satu batu. Dia mengingkari usaha yang dilakukan oleh ilmuwan Arab Muslim, Jabir bin Hayyan, dan pada saat yang bersamaan mengangkat kemampuan Jemaat Ismailiyah dengan menggambarkan bahwa kebaikan itu datang dari keturunan mereka yang telah menyimpang dalam kurun waktu yang lama dan bertujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Akan tetapi terbitnya buku, Kitab As-Sabein, yang asli dan berbahasa Arab cukup memberikan bantahan terhadap isu ini. Kemudian setelah itu, datang seorang orientalis yang sadar, Holmiard, yang menepis keraguan itu dan membenarkan Jabir bin Hayyan. Komentar tentang Jabir bin Hayyan. M.M. Syarif berkata, peneliti besar pertama dalam ilmu kimia adalah Jabir bin Hayyan. Buku-bukunya ketika diterbitkan telah mencapai puncak kejayaannya, dan pada abad ke-14 menjadi sumber rujukan terpenting dalam ilmu kimia serta sangat berpengaruh, baik di timur maupun di barat. Inilah yang membuat Jabir dikenal sebagai perintis ilmu kimia dan mengembangkannya dari segi teori dan praktik. Singer mengatakan, Jabir mendapatkan popularitas yang tiada tara di antara para ilmuwan yang hidup pada masanya dan layak untuk mendapatkan gelar Bapak Kimia. Berthelot mengatakan, kontribusi Jabir dalam ilmu kimia seperti kontribusi Aristoteles dalam ilmu mantik. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan asam sulfit. Dia juga orang yang pertama kali menemukan soda yang dibakar, memurnikan air emas, dan menemukan berbagai campuran kimia lainnya seperti karbon potasium dan karbon sodium. Dia mempelajari unsur-unsur air raksa dan berhasil memadukannya dengan zat kimia lainnya. Berthelot tetap mengatakan ini, sekalipun ia tidak percaya bahwa memiliki buku-buku yang dikarang atas namanya dalam bahasa Latin. Filsuf Prancis, Gustave Le Bon mengatakan, buku-buku karangan Jabir terdiri dari ensiklopedia ilmiah yang berisi penemuan orang Arab dalam bidang kimia pada masanya. Buku-buku Jabir menjelaskan tentang komposisi kimiawi yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Dia adalah orang yang pertama kali menetapkan proses distilasi, penyulingan, kristalisasi, pencairan, dan perubahan. Penulis Mesir, Profesor Fahmi Matius Ishak mengatakan, keunggulan karya tulis Jabir dalam bidang kimia karena bersifat praktis dan melebihi teoritis. Sebab dia mengatakan, orang yang membaca sesuatu tidak akan pernah menguasainya kecuali apabila mempraktikkannya.